lahir, dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Pria ini hanya mampu menjadi seorang nelayan. Melanjutkan profesi orang tua yang dulunya adalah nelayan. Sepertinya malam ini ikan tangkapan kita besar-besar. Hei, mana setoran? Tunggu sebentar, apa kalian tidak lihat kapal kami baru saja bersandar? Jadi kami belum ada uang. Hei, aku bicara denganmu Bobby, jangan pura-pura tidak dengar. Berani kau padaku? Oh, mau cari masalah rupanya. Tunggu, jangan ganggu dia. Ini aku punya uang. Ambil saja dulu, nanti sisanya setelah ikan kami jual. Terima kasih banyak cantik. Jangan kurang ajar, lepaskan. Hei, lepaskan tanganku, jangan macam-macam. Bukankah tujuanmu kemari mau uang dan sudah kau dapatkan bukan? Jika kau tidak mau ikut aturanku di sini, maka pergilah. Aku mau kau minta maaf padanya. Dasar bajingan, bukankah kau lahir dari seorang wanita? Minta maaf. Atau kau inginkan ini dariku? Hanya dari hadapanku sekarang. Kakak, tolong maafkan aku. Maaf jika aku sudah membuatmu marah. Aku mohon maafkan aku, iya. Tahu jika Bobby bukanlah pria sembarangan. Akhirnya preman itu pun lari ketakutan. Tak disangka malam itu, seperti malam keberuntungan bagi Bobby. Saat mereka baru saja dapat masalah dengan para preman penagih hutang, tiba-tiba datanglah seorang gadis cantik bernama Mita menemuinya, tawarkan kerjasama dengannya. Apa Anda tidak salah, Nona? Sudahlah, jangan bercanda. Hei, jaga sikapmu. Minta sekretaris berikan kartu nama pada Bobby. Ini adalah kartu penaknalku. Namaku adalah Mita Diningrat. Hubungi aku jika kau berminat. Anda salah orang, Nona. Lebih baik Anda cari saja orang lain. Aku sibuk. Siapa bilang kau sibuk? Pokoknya kau harus terima tawaran bagus ini. Apa? Tapi bagaimana dengan tagihan kapal kita? Aku akan berikan bayaran 100 juta per bulan. Kedengarannya sangat bagus, tapi sayang sekali Nona Mita, aku tidak bisa. Seharusnya kau bersyukur bisa bekerja dengan kami. Halo, begitu cari saja orang yang mau. Pergilah, aku sibuk, jangan ganggu. Ayo Lulu, kita masih banyak pekerjaan. Setelah Mita pergi meninggalkan mereka, sepertinya malam itu Bobby tidak dapat tidur dengan nyenyak. Bukankah kau ingin menyelesaikan hutangmu? Ini adalah kesempatan emas. Ayo jangan sia-siakan. Apa tidak masalah jika kau kutinggalkan sendiri? Menjadi pengawal pribadi seorang bos besar rupanya tak lantas membuat Bobby terlihat seperti pengawal rendahan. Hari ini aku sangat mengandalkanmu, Bobby. Ingatlah, jangan terlalu banyak bicara saat semua orang sedang makan. Baiklah, jika ada yang bertanya, katakan saja kau pacarku. Baiklah, tunggu dulu, kau bilang pacar. Bagaimana seorang pengawal bisa menjadi kekasih bosnya? Kedengarannya memang sedikit aneh. Tapi asal sesuai dengan bayarannya tak masalah. Hei, tunggu dulu, aku cuma bercanda. Terima kasih banyak Tuan atas jamuan makan malam ini. Tidak masalah, Nona. Senang bisa bekerja sama dengan Anda. Hei Tuan Muda Yoga, Anda juga di sini. Aku dengar saham yang kau tangani naik 3 tingkat bulan ini. Hei cantik, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu malam ini? Bagaimana jika setelah makan malam ini, selesai kita pergi ke pesta dansa? Hai saudaraku, ada apa dengan lehermu? Apa kau baru saja digigit anjing jalanan? Hei Bu, maaf kalau boleh tahu Anda siapa? Kenapa kau baru melihatmu? Aku. Semua orang di sini pasti penasaran. Mereka semua pasti belum ada yang tahu siapa dirimu. Hei, jaga sopan santunmu. Kau tahu Tuan Yoga itu siapa? Jangan asal bicara. Kau itu hanya pengawal Nina Mita. Tapi jika kalian memaksaku, baik, akan aku ladeni. Sayang, aku sudah kenyang. Terkejut memanggil Mita dengan sebutan sayang. Memangnya kenapa jika aku panggil kekasihku sayang? Sayang, aku tahu kau pasti sudah bosan di sini. Ayo kita pulang saja. Lagi pula urusanmu dengan mereka sudah selesai. Minggir sana, jangan pernah kau sentuh calon istriku. Justru kaulah yang minggir, jangan sentuh kekasihku. Baiklah semuanya. Izinkan aku memperkenalkan kekasih baruku. Mita, jangan bercanda, ini tidak lucu. Siapa yang bercanda? Justru kaulah yang berhenti bercanda dan menganggap dirimu paling sempurna. Sekarang kau percaya. Pokoknya aku tidak terima, pengawal masuk, aku mau kalian habisi pria ini sekarang juga. Jangan sentuh dia. Baiklah, aku ingin lihat sehebat apa dia. Jangan ada yang menyentuhnya atau kontrak kita batalkan. Tidak terima dengan keputusan Mita, semua klien beserta Yogi pergi meninggalkannya. Misi pertama selesai, Mita dan Bobby pergi tinggalkan restoran itu. Sepertinya sulit menjadi orang kaya. Sudah diam, aku tidak butuh ceramahmu. Terima bayaran pertama. Bobby terlihat gembira. Aku hanya peringatkan padamu. Lain kali jangan ambil kesempatan
untuk memeluk-melukku lagi. Besok aku mau kau rubah penampilanmu. Dapat misi kedua, rupanya Bobby sudah terlihat lebih rapi dan tampan. Datang menemui Bobby sendiri, Mita rupanya mengirim sekretaris untuk menjemput Bobby. Hei Bobby, apa yang kau lakukan? Kenapa masih belum siap? Cepat bersihkan dirimu lalu dandan yang rapi, kita hari ini akan ke perusahaan. Untuk apa mandi di sini? Nanti saja Jack sudah dekat perusahaan. Baiklah, ayo kita pergi. Nah gitu dong. Sesampainya mereka di halaman perusahaan, Bobby sangat takjub dengan bangunan perusahaan milik Mita. Kau ingat apa yang sudah aku jelaskan tadi bukan? Tanpa menjawab, sepertinya Bobby hanya menganggukkan kepalanya. Tak ditemani oleh sekretaris Mita, Bobby pun berjalan sendiri di dalam perusahaan. Bingung harus kemana? Sepertinya Bobby melamun hingga membuatnya menabrak karyawan perusahaan. Permisi tuan, ada yang bisa aku bantu? Maaf tuan, aku ingin bertemu Nyonya. Maksudku, aku ingin bertemu dengan calon istriku. Maaf tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Jika Anda punya kartu ID maka Anda boleh masuk kapanpun. Kau masih punya keluarga yang ingin dinafkahi olehmu bukan? Aku mau masuk sekarang. Jadi minggir, aku bilang keluarkan kartu ID. Kalau tidak silahkan pergi, jika kau tidak ingin kupatahkan tanganmu. Jadi kau sudah berani menantangku. Aku bilang lepaskan. Melihat kepala amanan mereka direndahkan, para pengawal pun ikut menyerang Bobby. Kalian semua berhantu, jangan main-main. Bos Anda sudah sampai. Beraninya kau merendahkan calon suamiku. Bagaimana? Apa sekarang kau percaya? Makanya jangan asal menghina orang begitu saja. Untung saja muakku sedang baik. Jika tidak sudah kupatahkan tanganmu. Maaf bos, aku sudah salah menilai Anda. Ayo Bobby, ikut aku ke ruanganku sekarang. Asal kalian semua tahu. Kalian itu beruntung bisa ikut bekerja sama dalam proyek besar ini. Apalagi desain grafisnya dipimpin oleh aku. Halo Yoga, kita bertamu kembali di sini. Jadi justru kau harus bangga. Kau tahu aku sekarang bukan orang sembarangan. Banyak investor luar yang ingin sekali mengajakku bergabung di perusahaan mereka. Tapi aku menolaknya demi bekerja sama denganmu. Baiklah Nona Mita diningrat, silahkan duduk. Tak senang melihat Yoga merayu dan menggoda Mita, Bobby pun sengaja mendorong Yoga hingga terjatuh. Meski terlihat sangat emosi, sepertinya Yoga berusaha menenangkan dirinya. Senang bisa berkumpul dan meeting bersama kalian setelah sekian lama. Dan untuk Nona Mita, aku ucapkan selamat atas prestasi perusahaanmu. Menerima ucapan selamat dari semua kolega besar di Ningrat, Mita pun terlihat sangat tenang. Baiklah semuanya, aku ucapkan terima kasih tak terhingga. Justru kami senang bisa bekerja sama dengan Anda Nona. Ayolah Mita, hargai orang yang sudah menghormatimu. Ayo dulu, kita masih banyak pekerjaan. Minumlah dulu. Sayang, kau baik-baik saja kan? Kalau begitu izinkan aku saja yang menggantikan dia minum. Dia terlalu banyak minum. Oke baiklah, kalau begitu ayo bersulang semuanya. Ayo semuanya, lebih baik kita minum saja terus sampai pagi lagi. Akibat minum terlalu banyak, membuat mereka semua akhirnya jatuh pingsan. Tahu jika Yoga terus merayu Mita agar mau minum yang banyak. Yoga pun marah dan membentak Bobby untuk tak mencampuri urusannya. Sudah cukup Bobby, atau kau tahu akibatnya? Sudah Bobby, tinggalkan saja dia. Kau harus ingat aku punya kuasa di sini. Jadi jangan main-main denganku, mengerti? Melihat kondisi Bobby yang sangat memprihatinkan. Bobby, sadarlah, kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Hanya saja aku mengantuk. Tapi minuman ini membuatku merasa sangat hangat. Kenapa tubuhku panas sekali? Apa yang terjadi padaku? Menepilah dulu. Cepat berhenti sebentar. Baik, tunggu sebentar Nyonya. Sepertinya Bobby benar-benar mabuk parah, hingga tubuhnya terasa terbakar. Lain kali tidak perlu sok jaga. Kau tahu sendiri kan akibatnya. Dengan baik hati Mita pun membawa Bobby ke rumahnya untuk melepaskan penat seharian yang terik ini. Jika kamu mabuk lagi, aku akan melemparmu ke kolam. Aku suka sekali melihatmu marah-marah begini. Mita, sepertinya aku menyukaimu sungguhan. Aku tidak suka jadi kekasih bayaranmu. Bobby, jaga sikapmu, jangan lancang. Mita, aku sungguh-sungguh, aku menyukaimu. Hampir terbawa suasana. Seketika Mita sadar lalu menampar wajah Bobby hingga pingsan. Siapkan sarapan sederhana untuk Bobby. Sepertinya Mita benar-benar jatuh cinta pada Bobby.
Aduh, kenapa wajahku sakit sekali? Apa tadi malam aku terjatuh dan membentur sesuatu? Tadi malam kau mabuk. Aku tak punya pilihan lain selain membawamu ke rumah ini. Aku khawatir jika kau pulang larut malam sendirian. Yang ada malah jadi masalah. Atau kau sengaja membuatku mabuk parah, jadi kau bisa memanfaatkanku, bukan? Kau gila. Baiklah, aku bercanda. Lalu kenapa wajahku bisa sakit sekali? Sepertinya wajahku ada lebam. Baiklah, ini upahmu. Aku senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda, Nona Mita Diningrat. Keesokan harinya Bobby datang, dan ingin memastikan saudaranya baik-baik saja. Beruntung Bobby datang tepat waktu, jadi Lulu sedikit lega. Hei kakak, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Apa kau menjaga Lulu dengan baik? Tentu saja, aku pastikan semua akan baik-baik saja pokoknya. Baik apanya? Dia sama sekali tidak bisa membantuku. Dasar anak bodoh. Berani-beraninya kau memanfaatkan Lulu. Iya. Ayo cepat antara aku menemui bosmu sekarang. Baiklah, silahkan lewat sini. Hei bajingan. Aku kesini ingin membayar hutangku pada kalian. Sabar kak. Katakan pada kami apa yang sudah dia lakukan padamu. Tidak ada kau. Justru saudara Bobby sangat baik padaku. Dasar anak bodoh. Justru kalianlah yang sudah jahat padanya. Kalianlah yang memanfaatkannya seperti binatang. Kalian semua tahu apa yang harus dilakukan, kan? Hajar dia. Rupanya preman penagih hutang itu tidak senang melihat Bobby yang bersikap sombong. Berpikir jika Bobby sendirian dia tak mampu melawan preman-preman itu. Namun semua terkejut melihat Bobby yang mampu menghajar semua, hanya dengan satu pukulan. Oke, hentikan. Baiklah, aku akui KAI Bata NMI. Kalau begitu aku ingin tawarkan kerja sama denganmu. Aku akan lepaskan kalian berdua, asal kau mau bekerja untukku. Jika kau menolak, gadis ini akan jadi taruhannya. Aku tak bisa putuskan sekarang. Bisakah Anda memberiku waktu beberapa hari untuk memikirkannya? Datanglah padaku setelah kamu memikirkannya. Baiklah, terima kasih banyak saudara Wendy. Ayo Lulu, kita pula. Bobby, apa kau sudah gila? Kau tahu kan, mereka bukan orang baik. Kenapa kau tak langsung menolaknya? Jika aku langsung menolak mereka sekarang, tidak hanya aku saja yang akan terancam. Selamat siang Nona Mita. Hari itu, Bobby datang bermaksud ingin minta bayarannya dinaikkan 3 kali lipat. Apa kau tidak salah? Baiklah, akan kuberikan uangmu. Tunggu dulu Nona. Aku bisa jelaskan dulu maksudku. Jadi selama ini kau benar-benar menganggapku hanya pengawalmu. Kau sama sekali tidak menghargai perasaanku. Bukankah kau yang ingin aku berikan uang? Baiklah, ini ambil uangmu 500 juta. Ambil uang ini lalu keluar. Baiklah Nona Mita, terima kasih banyak atas perhatian Anda selama ini. Aku permisi. Setelah itu Bobby pun pergi meninggalkan Mita tanpa membawa uangnya sebesar pun. Rupanya Wendy memperkerjakan Lulu sebagai wanita penghibur di klub miliknya. Jangan khawatir Kak, biar aku panggil Lulu untuk melayanimu. Pura-pura tak mengenal Bobby, sepertinya Lulu dan Bobby sudah mengatur siasat. Ayo kalian semua kita minum dan pesta malam ini sampai pagi. Biarkan semua dalam keadaan mabuk berat. Bobby beri kode pada Lulu untuk kabur dari sana. Tahu jika Bobby merencanakan niat buruk pada mereka, salah satu anak buah Wendy membekalkannya. Mereka berdua jalan keluar. Bukankah ini masih malam? Kenapa buru-buru sekali mau pula? Tak terima Bobby membodohi mereka? Anak buah Wendy pun menanjam akan menembak mereka berdua. Terluka akibat tembakan yang mengenai lengan Bobby, Lulu sepertinya kasihan pada Bobby. Maafkan aku Bobby, dari dulu aku selalu saja menyusahkanmu. Hei bajingan, di mana kau? Cepat keluar sekarang juga. Tega sekali kau memperlakukanku seperti ini. Kakak, aku terpaksa, jika tidak mereka akan menghabisi nyawaku. Aku sudah tidak percaya lagi padamu. Aku tidak takut padamu. Mulai hari ini justru aku siap menantangmu sebagai lawanku Wendy. Dasar kalian semua memang tidak berguna. Mengurus satu orang saja tidak becus. Selama ini, ternyata aku hanya membesarkan seekor lalat.
Jangan khawatir bos, kami janji akan habisi mereka berdua malam ini juga. Boleh juga nyalimu bajingan. Kalau begitu mari kita buktikan siapa yang lebih kuat. Sedang berdan. Tiba-tiba Mita datang dan mengejutkan Bobby. Jika kau sedang dalam masalah cerita saja padaku. Kau urus saja dirimu sendiri. Tidak perlu ikut campur urusanku. Kau tidak bisa membeli harga diriku dengan uangmu. Bobby, kamu sama sekali salah paham. Salah paham apa lagi? Hentikan Mita. Aku ini hanya bonekamu. Baiklah, aku sudah datang untuk menyelesaikannya dan kau yang menolak. Jadi jangan salahkan aku lagi. Kau datang hanya menuruti egomu Mita. Sepertinya Bobby kecewa, lantaran ketulusannya pada Mita tak terbalaskan oleh Mita. Aku kecewa padamu Bobby. Tinggalkan Bobby dengan hati yang terluka. Ayolah Tuan, tolong aku butuh pekerjaan dan uang ini. Kau bisa membantuku Karo. Dasar anak ini tidak pernah berubah. Pintar sekali merayuku. Rupanya Bobby pernah menjadi pengawal pribadi Tuan Supri. Salah satu geng mafia yang sangat disegani pada masanya. Sangat berbeda dari kelompok Wendy yang meresahkan warga sekitar. Hei, lihatlah, ternyata Bobby minta bantuan ayahnya. Benar-benar memalukan. Cukup Wendy, hentikan kejahatan kalian. Apa kalian tidak sadar tindakan kalian memeras nelayan itu adalah perbuatan dan kejahatan hukum? Kau pikir kami tidak pernah baik pada para nelayan? Jangan sok tahu pria tua. Mendengar mereka menghina dirinya, Tuan Supri pun langsung menamparnya. Bajingan kalian semua. Kalian anggap diri kalian baik, memalukan. Wendy, aku yakin kau pasti tahu betul siapa aku. Aku sarankan hentikan tindakan kotormu ini sebelum semuanya terlambat. Bobby, ayo pergi, jangan ladeni orang-orang miskin hati seperti mereka ini. Ciutkan nyali Wendy dan kawan-kawannya. Kalian lihat, ini semua adalah kesalahan kalian semua. Kalian semua sampah, aku muak melihat kalian. Tahu jika Bobby menyukai Mita, anak buah Wendy datang dan menangkap Mita. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan bosku, lepaskan dia. Tolong jangan culik bosku. Khawatir dengan keselamatan Mita, sekretarisnya segera menghubungi Bobby. Halo Bobby, tolong aku, Nona Mita diculik oleh sekelompok pria yang minta kau datang menyelamatkannya. Ingin balaskan dendam pada Bobby, Wendy dan kawan-kawan, rupanya menjadikan Mita sebagai jaminan. Lepaskan dia. Kau pikir aku sebodoh itu Bobby, setelah semua yang sudah kau lakukan padaku? Hari ini akan kutunjukkan siapa diriku sebenarnya. Apalagi yang ingin kau tunjukkan padaku? Sadarlah harga dirimu itu berada di telapak tanganku. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika kita mulai dari wanita ini? Berlutut dan memohonlah padaku, maka wanita ini akan kulepaskan. Mengejutkan, tiba-tiba saja Yoga datang dan membantu Bobby. Di saat semua lengah, ternyata Bobby segera menyerang dan menghajar mereka semua tanpa ampun. Bahkan Bobby tak segan-segan mengancam akan patahkan organ intim milik Wendy. Tolong Bobby, lepaskan aku mohon padamu. Sekali lagi kau berani mengganggu wanitaku, akan kuhabisi nyawamu. Akhirnya Bobby bisa bebaskan Mito dari para penjahat itu. Kau baik-baik saja Kak? Pergi sana, ini semua gara-gara ulahmu Bobby. Nita sayang, tenang saja, Abang Yoga akan membawamu pulang. Pergi sana. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Ternyata kau selemah itu. Tidak Mita, jangan tinggalkan aku. Aku mau minta maaf padamu, sepertinya aku salah menilaimu. Sekarang aku baru sadar tentang perasaanmu. Hai, jangan lupa hari ini aku sudah datang menyelamatkanmu. Itu artinya kau harus membayarku 10 kali lipat. Kesederhanaan dan ketulusan Bobby akhirnya mampu menaklukkan hati sang bos besar.